Silakan kita siapkan Alkitab kita. Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita belajar pada pagi hari ini, untuk menekuni firman Tuhan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan, menekuni firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga memperkatakan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Ya, kita mau deklarasikan sama-sama pengakuan iman kita. Kita mau deklarasikan sama-sama pengakuan iman di Every Nation, ya. Kita tentang firman Allah. Ya, slide-nya sudah disiapkan. Mari kita undang saudara bangkit berdiri. Kita akan katakan bersama-sama, ya, sebagai pengakuan iman kita bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagi saudara yang bawa Alkitab, saudara bisa angkat Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan diilhamkan secara lisan serta teruji dengan sendirinya, tidak berubah dan tidak mengandung kesalahan dalam segala sesuatu yang diteguhkannya. Sebagai pewahyuan Allah yang otoritatif, tidak mengandung kesalahan dan memadai bagi kehidupan, doktrin dan praktik gerejawi, Alkitab harus dipercaya dan ditaati. Amin, saudara. Silakan duduk. Baik, kita akan mengupas dari Alkitab, kitab Yeremia. Saudara percaya bahwa Alkitab firman yang tertulis ini adalah firman Allah yang hidup dan tidak ada kesalahan di dalam apa yang tertulis di dalamnya. Amin, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita mau percaya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Yeremia ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di Yeremia yang pertama. Ya, kali ini saya yang bacakan bagi saudara. Saya akan mulai baca dari ayat yang keempat. Ya. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Ayat keempat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Ayat ketujuh, akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini, kiranya firman yang diberitakan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman ini dan menghidupi firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan di satu university at Dartmouth, ya. Seorang psikologis dari Dartmouth bernama Dr. Robert Clegg atau Clegg. Saya kalau salah penyebutannya mohon maaf. Robert Clegg. Tahun 1980, dan ini penelitiannya cukup menarik. Jadi profesor ini mengumpulkan mahasiswanya sarjana S1 sebelum mereka sarjana untuk ada beberapa mahasiswa, mereka akan melalui beberapa uji coba tes, ya. Jadi profesor mengatakan bahwa kalian
akan melewati interview. Kalian akan diinterview di sebuah perusahaan. Dan ini interviewnya real. Ada perusahaan yang menginterview mahasiswa ini oleh HR dari perusahaan itu. Dan saya akan menganalisa reaksi psikologis kalian, gitu kata profesor ini. Jadi disiapkanlah beberapa mahasiswa, lalu setelah sampai di tempat interview, sebelum masuk ke ruang interview, nah profesor itu memperkenalkan seorang makeup artist, ya, atau tata rias wajah. Lalu profesor mengatakan, kalian wajahnya akan digambar. Wajah kalian akan digambar luka, ya, bekas luka. Jadi di pipinya dibuat dirias seolah-olah bekas luka. Ya. Dan lalu diriaslah satu persatu mahasiswa itu di depan cermin, dikasih lihat dirias ada bekas luka merah, ya, berdarah di sini. Dan profesor mengatakan nanti kalian diinterview dalam keadaan seperti ini. Begitu. Oke. Jam interview dimulai, lalu sebelum dipanggil satu persatu, sang make up artist kembali membawa satu mahasiswa ke satu ruangan. Dia bilang akan ditacap lagi, pakai apa sih namanya? Dibedakin pakai apa itu alatnya gitu, ditepok-tepok begini, ya. Lalu menurut si penata riasnya dia bilang untuk ditacap lagi, ya, untuk dikasih bedak, diperbaiki. Nah, kemudian masuk satu persatu di interview oleh sang interviewer. Nah, apa yang menarik dari penelitian ini yang sengaja diskenariokan oleh Profesor Robert, ya, setelah selesai interview lalu dipanggil satu persatu mahasiswa yang telah diinterview tadi. Nah, ketika mahasiswa itu ditanya, ya, jadi skenario-nya begini, ya. Si interviewer itu sungguh-sungguh tidak mengenal mahasiswa ini dan dia dari perusahaan yang third party, begitu ya. Jadi proses interviewnya genuine, asli. Nah, yang tidak asli ini dibuat adalah si sang penata riasnya. Sudah kerjasama sama profesornya. Jadi ada sebagian mahasiswa yang waktu ditacap lagi oleh si penata rias tidak dikasih tahu, tidak di depan cermin. Sebenarnya yang dilakukan adalah bekas lukanya itu dihapus oleh penata riasnya. Bukan dikasih bedak, tapi dihapus gambar bekas lukanya di pipinya, sehingga mukanya bersih lagi. Tapi sebagian mahasiswa tahu bahwa, oh ternyata dihapus, nggak jadi. Jadi ada dua kelompok mahasiswa, kiri dan kanan ini, yang sebagian tahu, yang sebagian tidak tahu. Ya. Jadi sebagian waktu interview, dia datang dengan interview dengan pemikiran bahwa muka saya dicoret-coret. Muka saya jelek, muka saya ada bekas luka. Tapi sebagian memasuki ruang interview, dia tahu bahwa mukanya sudah dibersihin. Sudah clean, sudah cantik dan ganteng-ganteng. Nah, kemudian mereka dikasih kuesioner. Semua ini. Nah, hasil kuesionernya ini mengejutkan. Ternyata, bagi mahasiswa yang tidak menyadari lukanya sudah dihapus, mereka memberikan jawaban dalam kuesionernya, bagaimana perasaan kamu waktu di interview tadi. Nah, mahasiswa ini mengatakan, yang menarik, ya, mahasiswa ini yang menarik mengatakan, si interviewernya terlalu menghakimi saya. Dia selalu memperhatikan pipi saya. Dia mengintimidasi saya. Dia kayaknya nggak suka deh sama saya, tatapannya gitu. Dia kayaknya sebel sama saya. Aduh, kayaknya muka saya jelek banget. Dia kayaknya subjektif dan nggak objektif. Padahal saya jawabnya bagus, tapi kayaknya muka dia nggak bersahabat sama saya. Nah, itu jawaban dari orang yang nggak tahu bahwa mukanya udah bersih gitu. Dia pikir masih ada bekas
lukanya. Nah, yang menarik jawaban dari mahasiswa yang tahu mukanya udah bersih, udah dibersihin lagi, dia jawabnya apa? Dia jawabnya, oh baik-baik aja, interviewnya biasa-biasa aja. Bagaimana pertanyaan tadi, menyerang nggak, menghakimi? Enggak, dia oke kok, semuanya berjalan baik, interviewernya baik-baik aja sama saya. Nah saudara, dari hasil ini menggambarkan apa? Ini menarik. Ya, orang yang berpikir mukanya cacat, dia akan menghadapi orang, dia pikir semua orang menghakimi dia. Tapi orang yang berpikir, muka saya cantik, muka saya bagus, dia akan menghadapi semua orang akan, dia pikir semua orang akan bicara baik-baik saja sama saya. Jadi saudara, tidak tergantung dari orang lain. Tergantung siapa hasilnya itu? Tergantung mindset si kita itu, si mahasiswa itu. Jadi saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana cara saudara memandang diri saudara sendiri. Apakah saudara memandang diri saudara penuh dengan luka di wajah saudara? Sehingga kalau ketemu orang, saudara akan merasa terhakimi, ketemu siapapun juga, saudara akan merasa ciut. Atau saudara menjadi wanita yang cantik ini, yang wajahnya indah, tidak ada luka, yang melihat bahwa bagaimana Allah melihat kita sempurna, sehingga kita ketemu orang fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana Yeremia, saudara. Ternyata Yeremia mengalami yang sama seperti mahasiswa yang tadi. Yeremia berpikir, saya ini nggak layak. Yeremia berpikir, saya ini jelek. Yeremia berpikir, saya ini masih muda. Yeremia berpikir, saya ini tidak pandai bicara. Yeremia berpikir, siapalah saya ini dari suku yang terbelakang, dari kota yang terpencil, yang tidak ada di peta mungkin. Saya ini siapa? Nah, itu pikiran Yeremia, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu. Dan yang menarik, ya, Yeremia, Tuhan menjumpai Yeremia, singkat cerita di Yeremia tadi ya, ayat ke-5. Dan Tuhan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau Yeremia, aku ini sudah tahu kamu, aku sudah kenal kamu Yeremia. Tapi apa yang membentuk Yeremia menjadi ciut, menjadi kecil kerdil itu? Karena lingkungannya waktu Yeremia bertumbuh. Rusak oleh lingkungan, rusak oleh dirinya sendiri, rusak oleh si jahat. Sehingga menyebabkan Yeremia minder dan takut dan merasa kecil sekali. Tapi Tuhan mau bilang sama Yeremia, Yeremia, kamu tidak kecil, kamu tidak terbelakang. Kamu ini, aku sudah tahu kamu sebelum kamu lahir. Kira-kira itu yang Tuhan mau yakinkan Yeremia. Maka Tuhan katakan kepada Yeremia di ayat ke-6 dan 7, oleh karena itu Yeremia, tapi Yeremia tetap jawab, Tuhan, siapalah aku ini? Sesungguhnya ini aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Tapi ayat ke-7 Tuhan katakan, Yeremia, jangan katakan ini. Nah ini perhatikan saudara. Pesan Tuhan sama Yeremia, Yeremia, jangan katakan ini. Saudara, faktanya memang Yeremia tidak pandai bicara. Ya, bukan berarti salah. Faktanya betul, Yeremia tidak pandai bicara, saudara. Faktanya betul, Yeremia masih muda. Tapi Tuhan bilang, Yeremia, jangan katakan ini. Ada dua hal yang jangan Yeremia katakan. Jangan katakan kamu tidak pandai bicara. Jangan katakan kamu masih muda. Jangan ngomong itu Yeremia. Tapi ini Yeremia yang kamu perlu katakan. Ya artinya ayat 8, yang kedua setelah jangan katakan, jangan takut. Kenapa Yeremia terus mengatakan itu? Karena dia takut. Mungkin Yeremia takut ditolak. Mungkin dia hidup antisosial, dia tidak bisa hidup di dalam keramaian. Mungkin dia tidak takut apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan tidak terjadi. Mungkin Yeremia takut gagal, ya. Mungkin Yeremia takut dikecewakan. Saya sudah berkali-kali dikecewakan, jadi saya takut. Saudara, kalau mau dilihat siapakah Yeremia ini di generasi sekarang? Ini adalah saya, saudara. Dan mungkin saudara juga. Ini saya dulu juga begitu. Saya mau ngomong di depan orang takut. Saya nggak pandai berbicara.
Waktu kelas 6 SD, pertama kali kalau kita sekolah, digilir, ditunjuk satu persatu. Setiap hari maju ke depan. Dan saya, saudara, selama bertahun-tahun saya selamat dari malapetaka itu. Artinya saya nggak ditunjuk. Karena nama saya R. Kalau R itu kan belakangan dipanggilnya. Jadi dari A dulu. Yang A itu udah paling sering lah dia dipanggil. Kalau R itu puji Tuhan. Apalagi yang namanya Yodi, Y, paling belakang gitu. Yang Z, ada yang namanya Z di sini. Paling terakhir dipanggil. Ya, kita senasib ya, kita R, belakangan kalau dipanggil. Selamat saya. Tapi suatu hari kena gua nih dipanggil gitu kan. Nah, rasuan kena giliran panggil maju ke depan. Begitu maju ke depan mimpin doa, saudara. 1 menit, 2 menit, 3 menit, saya nggak ngomong sama sekali. Kaki saya gemeteran di depan kelas, nggak bisa ngomong saya. Suruh berdoa, saya nggak bisa berdoa. Saudara, saya nggak bisa bicara di depan umum. Ya, itu menjadi trauma buat saya. Ini guru, selalu saya ketemu dia, saya takut, saya ngumpet. Takut dipanggil saya. Saya takut. Itulah saya, ini saya Yeremia, saudara. Tapi kemudian apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Jangan takut. Ayat 9, sesungguhnya Yeremia, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Perhatikan ini. Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulut kita. Artinya firman Tuhan ditaruh di dalam mulut kita. Untuk kita makan, kita kunyah, dan kita ucapkan lagi. Maksudnya firman Tuhan itu ditaruh dalam mulut kita. Untuk kita resapi, untuk kita rasakan, untuk kita nikmati, untuk kita kunyah, kita olah, kita renungkan, kita meditasi, kita renungkan. Dan kemudian di mulut itu berarti diperkatakan. Diperkatakan firman Tuhan itu. Jadi ini Yeremia yang Tuhan katakan. Yeremia, jangan bilang kamu masih muda, jangan bilang kamu tidak pandai bicara, jangan takut. Apa yang aku taruh dalam mulutmu itu saja yang kamu katakan. Perkatakan firman Tuhan. Kita sudah belajar beberapa minggu ini memperkatakan firman Tuhan. Dan itu adalah mandat dari Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Panggilan Tuhan bagi Yeremia, betul, panggilan yang spesifik. Panggilan yang unik. Tuhan panggil dalam konteks ayat ini memang panggilan ini untuk Yeremia seorang, ya, pribadi. Tapi saya percaya firman ini juga relate untuk kita di generasi kita pada hari ini. Firman Tuhan ini berlaku bagi kita juga pada hari ini. Tuhan juga memanggil saudara dan saya di area saudara dan saya masing-masing. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang dipanggil untuk menjangkau anak muda. Ada yang dipanggil untuk menjangkau marketplace di tempat para pebisnis ada. Ada yang dipanggil untuk menjadi dokter, untuk menyembuhkan banyak orang. Ada yang dipanggil untuk menjadi psikolog, konselor, untuk menyembuhkan banyak orang. Ada yang dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk bisa masak dengan enak, sehingga suaminya bisa kerja dengan damai sejahtera, dan bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Ada yang dipanggil menjadi pelajar, untuk menjangkau teman-teman. Dan setiap orang punya panggilan yang unik, yang berbeda-beda. Yeremia dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan yang spesifik. Namun saudara, ini yang sama di antara kita semua. Panggilan uniknya berbeda-beda. Tapi yang sama kepada kita semua adalah kita dipanggil untuk memperkatakan firman Tuhan. Semuanya dari kita dipanggil untuk perkatakan firman Tuhan. Yeremia dipanggil untuk memperkatakan firman Tuhan. Di ayat ke-10 untuk meruntuhkan dan untuk membangun. Jadi perkataan Yeremia itu penuh dengan kuasa. Yeremia dari mana Yeremia mendapat kuasa? Saat Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut Yeremia, dan suatu Yeremia memperkatakan firman Tuhan itu, Yeremia sedang melepaskan kuasa Allah. Di ayat 10, untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Saudara, dunia ini telah dirusak oleh iblis. Sudah begitu banyak benteng ketidakpercayaan. Sudah begitu banyak
kubu-kubu benteng-benteng belief sistem kita yang salah tentang firman Tuhan. Sudah begitu banyak manusia dirusak secara psikologis, emosi oleh kepahitan dan luka, sehingga timbul benteng di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Nah, ini yang Tuhan panggil. Sewaktu kita dipanggil untuk memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk meruntuhkan pekerjaan iblis, untuk meruntuhkan benteng-benteng ketidakpercayaan, untuk meruntuhkan setiap kubu-kubu dosa dan kuasa dosa, untuk meruntuhkan, mencabut, merobohkan, mencabut akar pahit, merobohkan setiap kuasa dosa, merobohkan setiap benteng ketidakpercayaan itu, untuk dihancurkan semuanya pekerjaan iblis. Kita punya kuasa, karena Tuhan bilang apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi saudara, kita di sini punya kuasa. Katakan sebelah kiri kanan kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa. Jadi jangan sembarangan dengan mulut saudara. Saudara, mulut saudara itu bisa meruntuhkan pekerjaan musuh. Mulut saudara bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Mulut saudara bisa menghancurkan setiap ikatan dosa melalui perkataan saudara. Itulah kita dipanggil. Amin saudara. Kita dipanggil untuk meruntuhkan dan kemudian membangun kembali. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan seruan ini, yaitu seruan pertobatan kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel dan Yehuda. Untuk meruntuhkan pekerjaan iblis. Karena bangsa Israel yang tidak percaya itu, yang tegar tengkuk itu, yang menyembah berhala itu. Yeremia serukan pertobatan ini untuk dihancurkan pekerjaan iblis itu. Dan untuk membangun kembali dan menanam kembali kepercayaan kepada Kristus. Amin saudara. Itu panggilan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, sebagaimana Tuhan taruh perkataannya ke dalam Yeremia. Untuk Yeremia mengatakan, untuk Yeremia mendeklarasikan, untuk Yeremia menubuatkan apa yang Tuhan taruh di dalam mulut Yeremia. Tugasnya Yeremia apa? Katakan aja. Jadi Yeremia ini hanya perantara, messenger. Perkatakan aja. Kenapa kok Tuhan repot pakai Yeremia? Tuhan aja ngomong sendiri. Ya, bisa nggak? Bisa Tuhan ngomong sendiri. Tapi Tuhan memang mau pakai Yeremia untuk memperkatakan. Sebagaimana Tuhan pakai Yeremia, Tuhan juga mau pakai kita semua. Amin saudara. Tuhan mau pakai kita semua untuk mencabut, merobohkan, untuk meruntuhkan, untuk membinasakan kuasa dosa, dan untuk memperkatakan kemerdekaan, kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Firman Tuhan, saudara, firman Tuhan memiliki berkuasa. Jadi firman ini otoritatif tadi kita baca. Apa maksudnya otoritatif? Saudara, tidak ada yang bisa lawan firman Tuhan ini. Ini sudah paling tinggi tingkatannya. Karena ini suara Allah. Dan sekali Tuhan katakan, jadilah terang. Siapa yang berani lawan? Tidak ada yang berani lawan. Dan terjadilah terang. Dan ketika Tuhan mengatakan, jadilah siang dan malam. Maka jadilah siang dan malam. Dan ketika Tuhan katakan jadilah air terpisah di langit dan di bumi, maka terjadilah air dan semua mengikuti, menuruti apa perkataan Tuhan. Ketika Tuhan katakan penuh dengan kuasa, sehingga firman yang Tuhan punya ini Tuhan taruh di dalam mulut kita, sewaktu kita katakan itu juga pasti berkuasa. Pasti berkuasa. Karena ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Amin saudara. Jadi saudara, pakailah mulut kita untuk meruntuhkan pekerjaan musuh. Berdoa, katakan kepada musuh, engkau sudah dikalahkan, runtuhkan setiap pekerjaan musuh. Dan berdoa, dan pakailah mulut kita ini untuk membangun kembali kerajaan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memulai hidup kita dari awal. Tuhan kenal siapa Tara, Tuhan kenal siapa Meska, Tuhan kenal siapa saya. Waktu kita masih dalam kandungan, Tuhan kenal siapa Erika. Ya, dari kandungan Erika, bahwa Erika akan ada di dalam gereja ini di Kelapa Gading. Ya, Tuhan tahu, sudah kenal kita dari kita lahir.
Tuhan sudah tahu saudara dan Tuhan sudah menetapkan saudara. Tapi kemudian kita lahir, kita rusak oleh roh jahat, oleh iblis, oleh lingkungan, pola asuh yang salah. Tapi Tuhan sekarang mau katakan ini kepada kita semua. Saudara, dengar, aku telah memilih engkau. Aku telah kenal kamu. Ya, Tuhan sudah memulai. Dan kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Pekerjaannya. Tuhan akan menyelesaikan karyanya yang agung, yaitu saudara dan saya. Tuhan akan selesaikan karya yang agung ini, yaitu saya. Tuhan akan membangun kita. Tuhan akan terus memanggil dan membangun kita. Saudara, mungkin saudara seperti Yeremia. Mungkin dalam kehidupan saudara sehari-hari, banyak tantangan dalam kehidupan saudara. Siapa yang gak punya masalah di ruangan ini? Saya percaya 100% semua saudara punya masalah. Amin. Saudara yang diam berarti masalahnya banyak banget. Ya. Karena saking banyaknya saudara mikir yang mana ya? Saking banyaknya, gitu. Yang mana ya? Gitu. Banyak banget pokoknya, gitu. Pekerjaan saudara. Bagaimana saudara di kantor? Sudah mau deal jual rumah. Kayaknya udah cocok. Tiba-tiba nggak jadi transaksinya. Udah mau sign asuransi. Tiba-tiba ada agent lain nyerobot gitu. Kesel nggak tuh? Kesel banget gitu. Tapi saudara, disitulah kita perkatakan firman Tuhan. Amin. Belum lagi cekcok di rumah. Suami sama istri. Anak sama orang tua. Adik sama kakak. Tadi kamu pakai baju aku ya? Enggak tuh. Lah, buktinya? Ya, ada nggak yang pernah begitu? Ya, buktinya gitu kan. Tuh tempatnya berpindah, berbeda. Masalah dalam bisnis. Beban dosa. Beban keuangan. Masalah ada dalam hidup kita. Tapi di dalam masalah ini saudara, kita perkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, di dalam masalah saudara, jangan katakan, Tuhan. Tuhan. Ada yang pernah doa gitu? Tuhan. Mungkin saya juga pernah, Tuhan. Kesandung doanya. Gitu. Ya. Jadi kalau doa, Tuhan betapa baiknya engkau, gitu doanya. Bukan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Tuhan, gagal lagi. Gimana nih Tuhan? Gitu. Bukan itu doanya. Jadi Tuhan katakan, jangan declare kegagalan saudara. Jangan deklarasikan keburukan. Jangan deklarasikan kegagalan dan kelemahan dan kejatuhan. Tapi saudara, ini yang perlu kita lakukan. Mulai hari ini, katakan saja firman Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan, katakan saja firman Tuhan. Katakan saja firman Tuhan. Ketika deal rumahnya gak jadi, katakan firman Tuhan. Aku deklarasikan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa aku akan berhasil di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengirimkan klien yang baru bagi aku. Ketika jodohnya diambil orang, katakan bahwa jodoh aku di tangan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahwa aku akan menang di dalam Kristus. Tuhan akan memberikan aku suami yang paling baik di dunia. Wah, yang amin paling keras udah pasti dapat nanti. Ayo, masih ada kesempatan bilang amin. Iya, ayo declare. Saudara, deklarasikan firman Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan murung dan mengatakan kegagalan aku ini si cacing-cacing apa. Jangan saudara. Tapi engkau adalah Raja Wali. Engkau adalah singa dari Yehuda. Amin. Katakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Pilihan di tangan saudara sekarang. Engkau mau menjadi yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Ada yang bilang kanan. Jadi tinggalkan dosa saudara. Tinggalkan masa lalu saudara. Tinggalkan pikiran buruk saudara. Tinggalkan overthinking saudara. Kita pikir, kayaknya sih itu mikirin gue deh. Kayaknya sih itu begini. Kayaknya sih itu begini. Kayaknya sih itu begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa saudara. Ya. Kita aja yang overthinking, yang pikiran jelek kepada orang lain. Seperti penelitian tadi. Maka saudara, jadilah ciptaan
penciptaan baru. Berjalan kepada Kristus, membangun hidup kepada Kristus dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Perkatakan firman Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan, aku berdoa semua jemaat akan mengalami dibangun oleh Engkau Tuhan. Dan mengalami kemenangan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat damai sejahtera dan firman Tuhan yang akan hidup di dalam hidupmu setiap hari. Dan berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Kita semua katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.